Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 dengan jumlah anggota 2 orang, yaitu saya sendiri Meina Mas Pupah dan rekan saya Dava Aditya. Kami akan menjelaskan materi tentang karakteristik ilmu tata cara membaca Al-Quran atau ilmu qiraati. Langsung saja pada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian ilmu qiraat. Nah, secara etimologis, lafaz qiraat merupakan bentuk masdar dari akar kata, yaitu qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Nah, yang berarti bacaan. Makna asalnya juga mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Artinya menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Baik secara terminologi, menurut hemat penulis, definisi yang mudah dipahami dan dijadikan sebagai acuan adalah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Fattah Al-Qadi dalam Al-Budur Al-Zahirah fi Qiraatan Al-Mutawattirah, juga dikutip oleh Ahmad Fatoni dalam bukunya Kaidah Qiraat 7. Ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan kata-kata Al-Quran berikut cara penyampaiannya, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan, dengan cara menyadarkan setiap bacaannya kepada salah seorang imam qiraat. Selanjutnya adalah sejarah qiraat. Di kalangan ulama terdapat dua pendapat yang menjelaskan tentang kapan dimulai munculnya qiraat. Pendapat itu adalah sebagai berikut. Pertama, qiraat turun di Mekah bersama permulaan turunnya wahyu Al-Quran. Pendapat ini berargumen bahwa kebanyakan surat Al-Quran turun di Mekah dan di dalamnya terdapat qiraat. Namun tidak demikian dengan surat-surat yang turun di Madinah. Menurut mereka, inilah yang menunjukkan bahwa qiraat diturunkan di Mekah. Yang kedua, qiraat diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah. Pendapat kedua ini beralasan bahwa dengan banyaknya orang-orang yang masuk Islam dari berbagai suku dan kalangan dengan bahasa dan lahjat mereka masing-masing, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan untuk membaca Al-Quran dengan 7 huruf atau sab'atu ahruf. Di samping itu, ada pula hadis yang menceritakan Nabi memohon kepada Jibril untuk diberi keringanan membaca Al-Quran lebih dari 1 huruf. Hadis tersebut turun di suatu tempat yang bernama Adah Bani Gofar, yakni perairan atau anak sungai yang dekat dengan Madinah. Menurut pendapat kedua, hadis ini menunjukkan bahwa qiraat awalnya diturunkan di Madinah. Kedua pendapat di atas sama-sama kuat, namun masih bisa dikompromikan. Dengan mengacu kepada makna qiraat itu sendiri, apakah yang dimaksud itu qiraat dalam arti luas atau qiraat dalam arti sempit? Pendapat pertama merujuk pada pengertian qiraat dalam arti luas. Karena qiraat tidak hanya sebatas perbedaan, namun juga kesamaan bacaan Al-Quran. Adapun pendapat kedua mengindikasikan qiraat dipahami dalam arti sempit yang hanya mencakup perbedaan bacaan karena adanya perbedaan dialek. Namun dengan pendapat-pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya qiraat sudah ada semenjak masa Nabi. Ini sekaligus membantah anggapan kalangan yang mengatakan bahwa qiraat merupakan hasil karangan dari para imam qiraat. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menerangkan berbagai perkembangan qiraat. Yang pertama, qiraat pada masa Nabi dan sahabat. Pada periode pertama ini merupakan periode pertumbuhan qiraat. Qiraat diperkenalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam bentuk bahasa lisan sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setiap ayat yang turun dihafal dengan baik oleh Nabi. Kemudian mengajarkan kepada para sahabat perihal orosimilitas nas Al-Quran telah digaransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu diragukan lagi. Sebab yang dijadikan iktimad atau parameter dalam penukilan Al-Quran adalah hafalan yang berada dalam memori Rasulullah dan para sahabatnya, bukan didasarkan pada dokumentasi tertulis berupa huruf maupun mushaf. Terlepas dari itu, sejak awal Nabi telah menyadari heterogenitas masyarakat Arab. Setiap kabilah memiliki dialek bahasa yang sangat khas dan berbeda dengan kabilah lain. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat seperti inilah, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menurunkan Al-Quran dengan 1 huruf saja,
Dan terbukti bahwa ragam huruf yang diturunkan sangat membantu komunitas bangsa Arab ketika itu. Sebab bentuk perbedaan yang diturunkan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi meliputi sistem artikulasi lafaz, perbedaan sistem anatomi kata, bahkan juga perbedaan variasi kata. Selanjutnya yaitu qiraat setelah Nabi SAW wafat. Pada masa Utsman ini, dunia Islam banyak mengalami perkembangan. Wilayah Islam sudah sedemikian luas dan kebutuhan umat untuk mengkaji Al-Quran semakin meningkat. Banyak penghafal Al-Quran yang ditugaskan ke berbagai provinsi untuk menjadi imam, sekaligus sebagai ulama yang bertugas mengajar umat. Penduduk Syria misalnya memperoleh pelajaran dari qiraat dan Ubay bin Ka'ab. Penduduk Kufah berguru kepada Abdullah ibn Mas'ud, dan penduduk Basrah belajar kepada Abu Musa al-Asy'ari. Versi qiraat yang dimiliki dan diajarkan masing-masing sahabat ahli qiraat tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini memunculkan dampak negatif di kalangan umat Islam di kemudian hari. Situasi seperti ini mencemaskan Khalifah Utsman. Terjadinya perang Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak. Di antara pasukan yang ikut menyerbu adalah Huzaifah bin al-Yaman. Huzaifah melihat di kalangan tentara Islam ketika itu terjadi banyaknya perbedaan dalam membaca Al-Quran. Masing-masing mereka memegang teguh apa yang mereka pelajari dari guru-guru mereka. Bahkan sebagian mereka sampai mengkafirkan sebagian yang lain. Berita ini pun kemudian sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, Khalifah Utsman mengirim utusan kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya, dan Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran itu padanya. Khalifah Utsman juga memanggil Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdul Rahman bin Haris bin Hisham. Ketiga orang terakhir ini adalah suku Quraisy. Lalu memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf, serta memerintahkan pula agar apa yang diperselisihkan Zaid dengan ketiga orang Quraisy itu ditulis dalam bahasa Quraisy, karena Al-Quran turun dalam logat mereka. Kondisi ini kemudian memunculkan gagasan untuk kembali menyalin mushaf yang telah ditulis di masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf yang kemudian dikenalkan dengan mushaf Utsmani. Nah, mushaf Utsmani tersebut ditulis menjadi 5 eksemplar. Meskipun ada yang menyebutkan sampai 7 eksemplar. Khalifah Utsman mengirim mushaf-mushaf tersebut beserta para guru ahli qiraat Al-Quran. Distribusi kopian mushaf Utsman ke berbagai kawasan Islam inilah yang akhirnya menjadi faktor utama terbentuknya mazhab-mazhab qiraat di sentra-sentra kawasan Islam. Bukan hanya itu, distribusi kopian mushaf juga menjadi cikal bakal lahirnya para imam qiraat. Selanjutnya, ilmu qiraat pada masa tabi'in. Pada permulaan abad ke-20 Hijriah atau pada generasi tabi'in, muncul beberapa orang yang memfokuskan perhatian mereka pada masalah qiraat. Sebagian besar mereka berasal dari kawasan-kawasan Islam yang mendapat kiriman kopian mushaf Utsmani. Para ulama spesial bidang qiraat memandang penting dibentuknya ruang privat untuk bidang qiraat yang sudah mencukupi persyaratan sebagai disiplin ilmu baru dalam mozaik perbedaan Islam. Keberadaan para ahli qiraat tidak hanya terfokus di sebuah kawasan Islam, namun juga sudah menyebar cukup merata di beberapa daerah. Dalam Tobaqat Al-Qura disebutkan setidaknya ada 18 orang ahli qiraat di kalangan tabi'in yang masyhur. Di Madinah misalnya, muncul tokoh qiraat bernama Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaba, Nafi bin Abdurrahman bin Abu Nuaim, dan masih banyak yang lain. Banyak ahli qiraat yang muncul di masa tabi'in ini menjadi motivasi bagi generasi selanjutnya, sehingga wajar pada akhirnya mereka menjadi pakar qiraat yang tersohor. Pada masa ini juga muncul para imam qiraat yang terkenal dengan sebutan imam qiraat sab'ah. 7 imam qiraat tersebut adalah Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, Asyim. Lanjut perkembangan ilmu qiraat selanjutnya, yaitu pada masa pembukuan ilmu qiraat. Dengan munculnya para ahli dan imam qiraat pada periode sebelumnya, ilmu qiraat semakin berkembang dan banyaknya para pengkaji Al-Quran yang memfokuskan kajian terhadap qiraat. Maka sampailah kepada periode pembukuan ilmu qiraat. Nah, hal ini ditandai dengan munculnya kitab Al-Qiraat yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Adapun inovasi yang dilakukan oleh beliau yaitu menjadi preseden bagi para ulama ahli qiraat yang lain untuk merekam ide-ide mereka tentang disiplin ilmu qiraat dalam karya tulis. Di antaranya ada Ahmad bin Zubair Al-Kufi yang menyusun kitab Al-Khamsah,
sebuah kitab yang menghimpun nama 5 orang kiroat untuk mempresentasikan ahli kiroat di setiap kawasan Islam. Kemudian pada akhir abad ke-3 Hijriah muncul di kota Baghdad seorang ulama ahli kiroat yang reputasinya sangat luar biasa. Dialah Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Al-Abbas bin Mujahid yang lebih dikenal dengan julukan Ibnu Mujahid. Popularitasnya yaitu mengungguli para ulama segenerasinya karena kadar keilmuan beliau yang sangat luas, pemahamannya terhadap disiplin ilmu kiroat sangat dalam, kemudian dialeknya dalam mengartikulasikan kiroat sangat baik, dan rutinitas ibadahnya sangat mengagumkan. Dalam kepastiannya sebagai seorang syekh ahli kiroat, Ibnu Mujahid mencoba menawarkan sebuah konsep tentang kiroat sab'ah, yakni sebuah limitasi jumlah mazhab kiroat yang diwakili oleh 7 orang imam kiroat. Untuk mendukung konsep yang ia tawarkan, beliau menyusun sebuah kitab yang berjudul Kitab Sab'ah fi al-Kiro'ah. Lanjut pada perkembangan yang selanjutnya, yaitu kiroat pada masa sekarang. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu tersebarnya kiroat di wilayah kaum muslimin. Nah, 10 kiroat yang selama ini dikenal telah tersebut di seluruh wilayah Islam. Para penduduk di wilayah tersebut membaca Al-Quran menurut bacaan imam yang mereka pelajari. Nah, Imam Al-Dani pun berkata bahwa imam yang mengimami sholat di kota Basrah tidaklah membaca Al-Quran kecuali dengan bacaan Imam Ya'qub. Nah, ini menandakan berarti di kota atau wilayah tersebut memang ilmu kiroat sudah ada. Kemudian yang kedua yaitu percetakan Al-Quran dengan berbagai macam riwayat. Penyebaran riwayat Hafiz dari Imam Hashim di sebagian besar wilayah umat Islam disebabkan oleh tersebarnya mushaf Al-Quran yang dicetak menurut riwayat tersebut. Namun kemudian mushaf dengan riwayat yang berbeda juga ikut serta dicetak, seperti mushaf Al-Quran qiraat Imam Nafi riwayat Warsy yang dicetak di percetakan Al-Quran Raja Fad bin Abdul Aziz di kota Madinah. Begitu juga dengan percetakan di Maroko, Suriah, dan Qatar. Mushaf Al-Quran dengan qiraat Imam Nafi riwayat Qalun dicetak pula di Libya, Tunisia, dan Aljazair. Sedangkan mushaf dengan riwayat Al-Duri dicetak di Sudan dan Madinah Al-Munawwaroh. Kemudian yang ketiga yaitu kaset rekaman perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi pada masa sekarang, dapat dimanfaatkan oleh umat Islam untuk kemajuan dakwah Islamiyah. Nah, salah satu bentuk dakwah tersebut adalah rekaman suara para qori dalam bentuk kaset-kaset Al-Quran dengan berbagai jenis kiroatnya. Nah, kiroat Imam Hashim riwayat Hafiz sendiri telah direkam dengan surat puluhan bahkan ratusan para qori. Yang keempat yaitu berdirinya lembaga dan fakultas yang peduli dengan ilmu kiroat. Nah, setelah melalui perjalanan yang panjang di mana berkurangnya minat para penuntut ilmu untuk mempelajari dengan tekun ilmu ini secara mendalam, maka pada masa kini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai muncul dan berkembang berbagai perhatian umat terhadap ilmu ini. Nah, ilmu kiroat ini kembali dipelajari dengan talaqi dan musafahah, dan seiring dengan itu tumbuh pula pusat-pusat pembelajaran kiroat di berbagai tempat di wilayah umat Islam. Materi selanjutnya yaitu kriteria kiroat yang diterima. Nah, ini untuk menangkal penyelewengan kiroat yang sudah muncul, para ulama membuat persyaratan-persyaratan bagi kiroat yang dapat diterima untuk membedakan antara yang benar dan kiroat yang aneh. Para ulama membuat 3 syarat bagi kiroat yang benar. Yang pertama yaitu kesesuaiannya dengan satu ragam dari beberapa macam ragam bahasa Arab. Nah, ini sama saja apakah ia ragam bahasa Arab yang fasih atau afsah, artinya lebih fasih. Karena kiroat adalah sunnah yang diikuti, maka wajib untuk diterima, dan jalan untuk mengarah kepadanya adalah dengan menggunakan sanad, bukan dengan ro'yu atau akal atau rasio. Kemudian yang kedua yaitu kiroat tersebut sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. Nah, walaupun bersifat kemungkinan karena para sahabat radhiyallahu anhum di dalam penulisan mushaf Utsmani mereka berijtihad dalam membuat bentuk tulisan atau khot berdasarkan apa yang mereka ketahui dari bahasa-bahasa kiroat. Maka mereka menulis as-sirat misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ihdinas siratal mustaqim dengan menggunakan huruf so sebagai ganti dari huruf sa. Kemudian yang terakhir yaitu kiroat tersebut harus sahih sanadnya. Nah, karena kiroat adalah sunnah yang diikuti yang didasarkan pada kebenaran penukilan dan kesohihan riwayat. Nah, seringkali ahli bahasa Arab mengingkari suatu kiroat di antara macam-macam kiroat yang ada dengan alasan keluarnya kiroat tersebut dari aturan atau kaidah bahasa Arab atau karena lemahnya ia dari sisi bahasa. Namun, para imam ahli kiroat tidak mengindahkan dan memperhatikan pengingkaran tersebut karena mereka lebih mengedepankan kesohihan sanad. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.